ini saya akan menjelaskan mengenai konsep inovasi dalam keperawatan anak. Mengapa inovasi itu penting dalam kehidupan kita? Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik dalam sehari-hari kita kehidupan kita ataupun pada saat kita bekerja, kita seharusnya dan sebaiknya itu selalu berinovasi, yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Kenapa? Nah, ketika kita berinovasi, itu kita bisa membantu memaksimalkan potensi diri kita. Nah, terkadang kita memiliki, meskipun pekerjaan kita sebagai perawat, kita memiliki bakat atau potensi-potensi yang lain. Nah, itu kita bisa maksimalkan melalui inovasi ini. Nah, kemudian inovasi itu penting untuk bekal kita bisa survive atau hidup ataupun bertahan dalam pekerjaan kita. Nah, kalau pekerjaan kita biasa-biasa saja atau standar-standar saja, tentu saja itu kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan spur, ya, tidak akan digunakan lagi. Sehingga kita harus berinovasi terus, ya, menemukan sesuatu yang baru atau berbeda. Kemudian ketika kita berinovasi, kita juga menjadi berbeda, ya, yaitu sebagai pembeda, ya, berbeda dari orang lain, ya, sehingga kita bisa istilahnya berprestasi atau melebihi kemampuan dari orang lain. Sehingga yang terakhir dari inovasi ini, kita bisa memotivasi orang lain, bisa memotivasi diri kita sendiri untuk selalu bisa lebih baik dan juga memotivasi orang lain. Itu adalah pentingnya inovasi. Nah, kemudian kenapa menjadi penting lagi inovasi ini pada pelayanan keperawatan anak? Kita tahu bahwa jumlah anak di Indonesia itu cukup banyak, yaitu menempati peringkat keempat terbanyak di dunia. Ini adalah data tahun 2016. Kemudian rasio jenis kelamin untuk anak usia 0 sampai 17 tahun itu ada 103,3, yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki. Sehingga pelayanan keperawatan, pelayanan kesehatan anak itu masih sangat memerlukan kita perawat dan memerlukan inovasi-inovasi yang kita lakukan di pelayanan keperawatan anak pada khususnya. Nah, kemudian ketika kita mau berinovasi, inovasi itu apa ya idenya? Nah, kita harus berangkat atau kita bisa berangkat dari masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang terjadi pada pekerjaan kita, khususnya pelayanan keperawatan anak, juga bisa kita merujuk pada masalah pelayanan keperawatan anak di Indonesia ataupun di dunia. Nah, yang akan saya paparkan di sini adalah mengenai 3 masalah besar yang dihadapi di pelayanan keperawatan anak di Indonesia. Yang pertama adalah angka kematian anak yang masih tinggi. Yang 2/3 kematian ini adalah terjadi pada neonatus. Sisanya adalah pada anak dan balita. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah gizi balita, yaitu ada 10,2% anak yang mengalami wasting. Wasting itu artinya berat badan anak itu turun secara drastis, ya. Kenapa? Karena asupan gizi yang kurang. Kemudian stunting 30,8% atau dia tinggi badannya kurang dari normal, ya, ada di kurang dari min 2 SD kalau kita bicara dengan Z-score. Kemudian ada anak yang underweight 17,7%, yaitu berat badannya juga kurang. Itu adalah data pada tahun 2018. Nah, masalah gizi ini di anak Indonesia itu juga masih ada anak Indonesia yang mengalami obesitas. Nanti kita lihat angkanya. Kemudian masalah ketiga adalah kita masih mengalami pandemi COVID-19. Pandemi ini yang mempengaruhi pelayanan kesehatan anak baik di rumah sakit, ya, kemudian juga anak-anak menjadi harus di rumah saja, itu juga bisa jadi masalah. Kemudian anak-anak itu harus belajar dari rumah, tidak berangkat sekolah, itu juga bisa menjadi masalah. Ini adalah masalah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari masalah yang pertama mengenai kematian anak,
tadi 2/3-nya adalah kematian neonatus. Nah, ketika kita tertarik terhadap satu masalah, kemudian sebaiknya kita mencari apa penyebab masalah tersebut untuk bisa menemukan ide apa, program apa, produk apa yang bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kematian neonatus ini itu terjadi kenapa? Nah, dari hasil penelitian ya, itu bisa terjadi karena komplikasi kejadian di intrapartum pada saat proses persalinannya, ada 28,3%. Kemudian ada gangguan respiratori dan kardiovaskuler pada bayi baru lahir itu, kemudian terjadi pada BBLR dan prematur, termasuk kelainan kongenital, termasuk neonatal infeksi. Nah, di sini paling banyak karena komplikasi kejadian di intrapartumnya. Kemudian bagaimana kematian pada anak yang lebih besar dan balita? Itu masih kalau di Indonesia yang terbesar itu disebabkan karena infeksi pneumonia dan diare. Sehingga kalau kita mencari banyak sekali program inovasi untuk mengatasi masalah pneumonia dan diare ini. Nah, termasuk juga anak yang meninggal karena kelainan kongenital. Ini adalah pada masalah kematian anak. Nah, kemudian masalah pada gizi balita. Nah, kurang gizi. Nah, tadi pada tahun 2018 itu hampir 3 dari 10 anak balita ini mengalami stunting atau pendek. Dan 1 dari 10 anak itu mengalami wasting. Nah, kita tahu anak-anak yang kurang gizi itu akan terancam nanti perkembangannya. Bisa perkembangan terganggu, kecerdasan terganggu, kemudian kalau dia tinggi badan, berat badan di bawah rata-rata, ketika dia dewasa nanti juga bisa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, kenapa terjadi kurang gizi ini? Kita harus juga banyak baca literatur, jurnalnya. Bisa karena asupan nutrisi yang kurang, dari mulai ibu itu hamil, kemudian pemberian ASI, kemudian pemberian makanan pendamping ASI, maupun gizi pada saat dia sudah balita. Nah, termasuk di situ bisa dipengaruhi oleh karena ketidaktahuan orang tua terkait pemberian nutrisi yang optimal untuk anak. Nah, bisa juga disebabkan karena kemiskinan, bisa juga karena kondisi sanitasi makanan dan lingkungan yang kurang baik ya. Anak itu tinggal di keluarga atau di pemukiman yang kumuh, itu juga akan mempengaruhi pada gizi balita. Kemudian kalau di Indonesia masih ada juga masalah anak yang mengalami obesitas. 20% anak usia sekolah dasar dan sekitar 15% remaja itu kelebihan berat badan. Obesitas ini juga menjadi masalah yang penting pada anak. Ini juga akan mempengaruhi penyakit-penyakit atau bisa menyebabkan penyakit-penyakit diderita pada anak karena obesitas ini. Nah, kenapa dia obesitas? Kalau kita lihat literaturnya, ada bisa juga karena gaya hidup. Nah, sekarang banyak kan anak-anak itu bermainnya apa? Gadget, smartphone. Ya, sudah jarang anak-anak yang bermain kegiatan-kegiatan yang fisik. Ya, kemudian mungkin nonton TV, makan cemilan, termasuk banyaknya maraknya makanan-makanan yang cepat saji. Bisa mempengaruhi adanya obesitas. Ini adalah masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, yaitu adanya pandemi COVID. Pandemi COVID-19 ini pada anak. Nah, dari data IDAI tanggal 15 Juni 2020 ada 3.064 anak usia 0 sampai 17 tahun itu terkonfirmasi COVID-19 ya. Ini bukan angka yang sedikit ya. Kemudian ada 28 diantaranya itu dinyatakan meninggal. Nah, kita bisa kehilangan generasi di sini. Ya, kita bisa kehilangan generasi yang banyak. Kemudian yang kedua, anak itu harus di rumah terus, itu kemudian jadi masalah. Bagaimana untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak? Apakah anak harus menggunakan APD? Apakah bisa? Dan seterusnya. Nah, kemudian masalah muncul lagi ketika anak juga tidak bisa pergi ke sekolah, harus sekolah dari rumah. Nah, bagaimana psikologis anak, ketersediaan alat media di rumah itu juga jadi masalah. Sehingga COVID-19 ini pada anak pada saat ini juga bisa menjadi pokok masalah yang bisa kita angkat untuk menjadi ide atau program inovasi. Nah, kemudian, selain itu mencarinya lagi di mana? Nah, nanti teman-teman bisa melihat masalah, ide inovasi, mencari masalah itu bisa dari kehidupan sehari-hari di rumah, terkait dengan pola asuh di rumah, bisa masalah nasional, bisa masalah pada pelayanan keperawatan anak di rumah sakit, di bangsal anak, poli anak misalkan.
Atau masalah global di dunia, kita juga bisa lihat UNICEF. Nanti kalau buka website UNICEF, kita bisa ya ada masalah perlindungan pada anak, karena sekarang kasus-kasus kekerasan pada anak juga masih ada. Kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan, dari mulai dia lahir, pemberian ASI, makanan pendamping ASI, imunisasi, penyakit yang sering diderita misalkan. Ya, termasuk di sini ada keterjangkauan air bersih seperti itu ataupun asupan nutrisi yang baik. Ini di website UNICEF, di sana tersedia banyak sekali persoalan-persoalan yang membutuhkan ide-ide cemerlang kita untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian program inovasi itu harus bagaimana karakteristiknya? Yang pertama adalah berpikir kreatif kita. Nah, dari suatu masalah penyebabnya apa? Lalu apa yang harus kita perbaiki? Nah, itu bisa semua diperbaiki, bisa poin-poin tertentu saja. Sehingga di sini butuh keahlian dan sumber daya, kemudian layanan kesehatan yang membutuhkan dari atau bisa juga nanti ide program inovasi ini itu bisa juga menjadi potensi bisnis kita. Ya, itu bisa. Kemudian ketika kita mempunyai ide inovasi program, ya, kita juga harus pastikan bahwa program ini itu memiliki kualitas yang tinggi, berkualitas. Karena namanya inovasi sesuatu yang baru itu akan namanya baru berarti harus lebih dari produk atau program yang sebelumnya ada. Nah, kemudian harus terjangkau juga. Terjangkau itu bisa digunakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari program kita. Baik secara dana itu bisa terbeli, jangan sampai bikin alat tapi ternyata mahal. Tidak bisa terjangkau, tidak bisa terbeli oleh sasaran dari program atau produk inovasi kita. Termasuk kemudahan akses, kemudahan menggunakannya. Ya, termasuk keterjangkauan terhadap layanan secara geografis juga itu diperlukan. Nah, kemudian kita apabila program kita akan dijalankan, itu juga perlu adanya kerjasama. Nah, kerjasama dari siapa? Dari pendonor, di sini namanya donor dana, misalkan bisa dari pemerintah, bisa dari dunia usaha, misalkan itu mau di potensi bisnis tadi, ataupun dari sektor swasta. Ya, ini adalah program inovasi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini ada dua produk inovasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Postura. Postura ini adalah sarana pendukung pembelajaran dan postural equipment untuk anak cerebral palsy pada SLB, ya, untuk anak SLB. Jadi anak CP cerebral palsy itu mengalami kekakuan pada sendi-sendinya, sehingga postur dia akan mengalami keterbatasan gerak dan postur tubuhnya juga tidak istilah ergonomis, ya, tidak sesuai postur yang sesungguhnya sebenarnya. Kemudian rancangannya apa dari Postura ini? Jadi Postura ini adalah tempat duduk, ya, atau kursi, postural equipment, seat postural equipment yang terdiri dari dudukan pada kursi roda, tempat side support dan meja yang mengakomodasi. Jadi ditempatkan di kursi roda sehingga bisa mensupport anak CP ini supaya postur duduknya itu bisa normal atau bisa berpostur tegap, ya, berpostur tegap. Ini gambarnya. Oke, ya. Jadi ini gambarnya, di sini juga ditempatkan di kursi roda, karena sering juga CP itu akan terjadi masalah motorik kasar sehingga dia tidak bisa berjalan sehari-hari, harus menggunakan kursi roda. Nah, kemudian ada juga program. Kalau ini program di Zambia itu adalah Kola Life. Nah, Kola Life itu dibuat latar belakangnya adalah 20% anak di negara berkembang meninggal sebelum usia 5 tahun karena diare. Kenapa dia diare? Bisa kesadaran yang kurang tentang kesehatan, kemiskinan, tidak tersedianya obat, sehingga dari diare itu bisa menyebabkan kematian. Nah, Kola Life ini atau disebut AidPod itu memberikan paket perawatan anak diare yang sederhana dan mengirimkannya ke daerah terpencil di Zambia bersama produk Coca-Cola. Jadi untuk menghemat biaya distribusinya, dia titipkan dengan distribusi Coca-Cola. Yang kita tahu Coca-Cola itu produknya ada di seluruh penjuru dunia, termasuk di daerah terpencil. Nah, AidPod ini terdiri dari apa saja? Ada oral rehydration salt atau Oralit, kemudian ada zinc, ada sabun, ada leaflet berisi instruksi penggunaan AidPod-nya. Disebut juga dengan detik yang moyo.
Nah, ini gambarnya. Ya, jadi di sini ada tadi Oralid dan zinc, ada sabun, kemudian ada leafletnya seperti ini dikemas. Nah, wadahnya ini, tempatnya ini bisa digunakan oleh pasien, oleh masyarakat itu menjadi gelas untuk meminum Oralidnya. Jadi berkapasitas 200 ml. Nah, kemudian dikemas rapi, kemudian ditaruh di sela-sela ini, apa namanya, produk Coca-Colanya di dalam cupnya, jadi tidak menambah space atau menambah berat. Kemudian itu adalah contoh programnya. Nah, ketika kita sudah orang kita perhatikan sudah membuat suatu program atau produk inovasi, itu bisa mengalami hambatan. Bisa produknya itu ajak terus, tetap tidak ada perubahan, artikulasi. Kemudian juga produknya tidak jelas, ya, artikulasinya tidak jelas, modelnya untuk apa, untuk siapa, itu kurang jelas, itu menjadi hambatan. Nah, kemudian kalau produk itu tidak dievaluasi, itu juga akan menjadi hambatan, karena ajak terus masyarakat atau orang lain akan bosan atau akan tertutup oleh produk-produk lain yang lebih baru, yang lebih menarik. Nah, kemudian bisa juga kurangnya pemahaman tentang apa skala. Jadi karena tidak dievaluasi sehingga tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya akan produk atau program kita. Nah, kemudian organisasi dibangun hanya untuk studi percontohan saja. Jadi tidak ada organisasinya tidak berkelanjutan. Ini jadi hambatan. Nah, hambatan yang berikutnya yang dari eksternal adalah kurangnya arus informasi antara inovator. Nah, ini kurang komunikasi. Nah, misalkan kita dalam satu tim, ada beberapa inovator, itu kurang komunikasi, saling mengevaluasi dan saling memberi masukan, ataupun antara inovator dengan penyandang dananya lagi. Nah, kerjasamanya juga kurang, misalkan dari sektor pemerintah swasta, karena ada program-program itu yang butuh kerjasama agar programnya itu bisa digunakan di pelayanan kesehatan. Ya, kemudian koordinasi yang buruk antar inovator, juga kesulitan negosiasi dengan mitra besar di sektor swasta. Kita juga bisa menggandeng perusahaan-perusahaan besar kalau itu memang program atau produknya adalah produk yang tadi bisa berpotensi bisnis. Nah, kemudian sedikit permintaan untuk mendukung pasar untuk sebagai intervensi. Permintaan dari masyarakat itu sedikit. Nah, itu hambatan ini bisa diatasi dengan adanya evaluasi yang berkala. Nah, misalkan setiap bulan, setiap semester, setiap tahun misalkan itu dievaluasi sehingga ada hambatan-hambatannya apa saja itu bisa segera diatasi bersama-sama untuk menjaga keberlangsungan dari program atau produk inovasi ini, ya, harus selalu dievaluasi. Seperti itu. Nah, demikian pengantar konsep inovasi dari saya. Semoga bisa menjadi gambaran atau landasan teman-teman sekalian untuk berinovasi, khususnya dalam pelayanan keperawatan anak. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.